Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi produksi tanaman porang Armopopalus muelleri blume di kelompok tani MPSDH Wonolestari, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Pertanian, Kehutanan, volume 17 nomor 2. Selanjutnya, nama saya Hade Afkar. Nomor pokok mahasiswa saya 19 14 15 10 69. Saya berasal dari Kehutanan A19 dengan dosen pengampu Dr. IR Gunardi Dewi Narsono MSI. Nah, saya mempunyai table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu tentang porang, bahan dan metode peralatan bahan yang digunakan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang keempat ada kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, ini adalah gambar dari budidaya tanaman porang. Bisa dilihat. Porang termasuk famili Araceae, merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek tanaman porang mempunyai prospek yang menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi yang bisa dibudidayakan di bawah tegakan hutan. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui budidaya porang dengan permasalahan yang ada di kelompok tani MPSDH Wonolestari, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Yang kedua ada bahan dan metode. Teknik pengumpulan datanya ada wawancara dengan tanya jawab antara peneliti dengan petani. Kedua ada mencatat dari berbagai instansi. Yang ketiga ada observasi, mengamati objek sesuai yang diteliti. Yang kedua ada metode analisis. Metode analisis ini terdapat dua, yaitu deskriptif dan kualitatif. Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Kualitatif, metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka. Yang ketiga ada sumber data. Peneliti memperoleh data langsung dari petani porang berdasarkan kuesioner yang digunakan sebagai sarana penunjang. Dengan jumlah respondennya ada 25 orang. Nah, ada indikator penelitiannya. Yang pertama ada bibit, mengetahui jenis bibit tanaman porang yang digunakan. Yang kedua ada pemeliharaannya, mengetahui perawatan penyiangan yang dilakukan. Yang ketiga ada pemupukan, mengetahui jenis pupuk yang digunakan. Yang keempat ada cara pemanenan yang digunakan dalam melakukan pemanenan. Nah, bab 3 ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada perlakuan A1. Bisa dilihat kategori perlakuan A1 menunjukkan lebih unggul dibandingkan perlakuan A2, A8 dan B1 sampai B8 yang dipengaruhi oleh faktor umbi katak atau bubil, penyiangan manual tanpa herbisida. Yang ketiga ada pupuk dengan kompos. Yang terakhir panen digali dengan cangkul. Nah, bisa dilihat dengan 6 responden jumlah hasil per hektarnya 15, rata-rata ton per hektarnya 3,5. Perlakuan A3. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor yang pertama ada umbi dan katak bubil, penyiangan manual tanpa herbisida, pemupukan kimia anorganik. Yang keempat, panen digali dengan cangkul. Dengan 4 responden, jumlah hasil tonnya 9 dan rata-rata tonnya 2,25 ton. Nah, ada perlakuan A5. Perlakuan A5 ini dipengaruhi oleh faktor umbi katak, penyiangan dengan herbisida, pemupukan dengan kompos, panen digali dengan cangkul. Dengan responden 2, jumlah hasilnya adalah 4,5 ton dengan rata-rata 2,25 ton. Selanjutnya ada perlakuan A7.
Pelakuan A7 ini dipengaruhi oleh faktor umbi katak atau bubil, penyiangan dengan herbisida, pemupukan dengan kimia, dan keempat panen digali dengan cangkul. Nah, dengan responden 3 orang dan jumlah hasilnya 6 ton dengan rata-rata 2 ton. Selanjutnya ada perlakuan B1. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor bibit umbi, penyiangan manual tanpa herbisida, pupuk dengan kompos, dan yang keempat ada panen digali dengan cangkul. Dengan jumlah responden 4 orang, jumlah hasilnya adalah 9 ton dengan rata-ratanya 2,25 ton. Kemudian ada perlakuan B3. Perlakuan B3 ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama ada bibit umbi, yang kedua ada penyiangan manual tanpa herbisida, yang ketiga ada pupuk kimia, dan yang keempat panen digali dengan cangkul. Dengan 3 responden dan 6 jumlah hasilnya ada 6 ton dan rata-ratanya ada 2 ton. Perlakuan B3 ini. Dan yang perlakuan B5. Perlakuan B5 ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama ada bibit umbi, kedua ada penyiangan dengan herbisida, ketiga pemupukan dengan kompos, dan yang keempat panen digali dengan cangkul. Dengan jumlah responden 1 dan jumlah hasilnya 1 ton dengan rata-rata 1 ton juga. Nah, di sini ada perlakuan B7. Perlakuan B7 ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama ada bibit umbi, penyiangan dengan herbisida, pupuk kimia atau NPK, dan yang keempat panen digali dengan cangkul. Dengan responden 2 orang dan jumlah hasilnya ada 3 ton dengan rata-ratanya 1,5 ton. Nah, di sini ada kesimpulan dari jurnal ini. Dari 25 responden menunjukkan bahwa yang menggunakan umbi katak bubil yaitu 68%. Sedangkan yang menggunakan umbi ada 32%. Dari hasil kuesioner pelakuannya, A1 hasilnya lebih unggul dibanding A2 sampai A8 dan B1 sampai B8. Potensi produksi tanaman porang di kelompok tani Wonolestari sangat baik untuk dikembangkan budidaya tanaman porang. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.